Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita bakal selami soal mimpi, ya, berdasarkan sumber yang Anda berikan. Kenapa sih kita mimpi? Terus, apa ya yang sebetulnya terjadi di otak kita pas lagi mimpi? Yuk kita bongkar bareng. Nah, materi Anda ini langsung menuju ke satu fase tidur yang unik. Namanya REM. Itu singkatan dari Rapid Eye Movement. Ini kayaknya bukan tidur ayam biasa gitu kan? Betul sekali, REM itu sering dapat julukan tidur paradoksikal. Jadi, aktivitas otak kita pas REM itu bisa melonjak tinggi, mirip banget pas kita lagi melek gitu. Bahkan, sumber Anda nyebutin beberapa area otak bisa 30% lebih aktif loh. Wah, aktif ya? Iya, tapi anehnya, tubuh kita justru lumpuh total, kayak nggak bisa gerak. Kecuali ya itu, mata kita yang gerak cepat sama otot pernafasan. Hmm. Again mimpi kita secara fisik. Bahaya kan kalau sampai kejadian? Oke. Jadi otaknya lari kenceng tapi badannya dikunci gitu ya. Kontras banget ya. Lalu fungsi pentingnya apa nih dari kondisi unik REM ini sama mimpi-mimpinya? Sumber Anda nyebut beberapa hal menarik kan? Fungsinya itu krusial dan macam-macam. Yang pertama, itu buat integrasi memori sama dorong kreativitas. Integrasi memori? Iya, jadi pas REM, otak itu nggak cuma muter ulang kejadian kemarin. Faktanya, di catatan Anda kan disebut cuma sekitar 1-2% mimpi itu isinya sisa hari aja, hal-hal remeh gitu. Oh, sedikit ya ternyata. Justru sebaliknya, otak itu cerdas. Dia milih potongan-potongan pengalaman penting, terus coba dihubung-hubungin sama memori lama kita. Dicari koneksi-koneksi yang mungkin, nggak kepikiran pas kita sadar. Kayak mesin pencari tapi kerjanya kebalik gitu. Nah, ini bisa memicu solusi masalah, ide-ide baru, kreativitas lah intinya. Nah, ini dia nih bagian yang bikin penasaran banget. Kayak contoh klasik yang disebut di sumber itu kan, Paul McCartney nemu lagu Yesterday dari mimpi. Terus Mary Shelley dapat ide Frankenstein juga dari mimpi. Itu beneran dari proses ini. Tepat. Bisa dibilang tidur REM itu jadi semacam laboratorium pikiran kita. Tempat otak nguji koneksi antar info yang beda-beda. Ini juga kebukti di studi maze virtual yang dijelasin di materi Anda. Partisipan yang tidur, terus mimpi spesifik tentang maze itu, performanya naik hampir 10 kali lipat. Dibanding yang tidur tapi nggak mimpiin maze itu. Wow, 10 kali lipat. Gede banget ya bedanya. Iya. Nah, fungsi kedua yang nggak kalah penting itu terapi emosional semalam. Terapi emosional. Gimana tuh maksudnya? Gini, selama tidur REM, ada penurunan drastis kadar kimia stres di otak, namanya noradrenalin. Nah, seperti yang dijelasin di sumber Anda, tanpa alarm kimia ini, otak bisa kayak nengok lagi pengalaman emosional kita, terutama yang negatif ya, tapi tanpa memicu ulang respon stres yang kuat. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman sulit itu tanpa terus-terusan ngerasain sakitnya, gitu. Jadi kayak di-review tapi tanpa paniknya gitu ya? Betul. Ini juga ngasih petunjuk kenapa misalnya pasien PTSD yang kadar noradrenalinnya mungkin tetap tinggi pas tidur, jadi sulit memproses trauma lewat mimpi mereka. Kimia otaknya nggak mendukung. Ngerti. Jadi mimpi itu bisa jadi cara alami kita buat nyembuhin luka batin semalam ya? Wah, keren banget konsepnya. Selain fungsi buat kita pribadi ini, materi Anda juga lihat gambaran evolusinya kan ya? Kenapa porsi REM kita kok beda sama primata lain? Iya, betul. Manusia itu habiskan sekitar 20-25% waktu tidurnya di fase REM. Ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata primata lain yang cuma sekitar 9% menurut data di sumber. Jauh ya bedanya. Kenapa tuh kira-kira? Salah satu hipotesisnya, ini terkait sama transisi nenek moyang kita. Dulu kan tidur di pohon, terus pindah tidur di darat. Nah, tidur di darat itu kan lebih beresiko ya, jadi mungkin ada tekanan evolusi biar tidurnya lebih efisien, durasinya lebih pendek tapi lebih intensif gitu fungsinya. Terutama dengan memperbanyak porsi REM yang penting buat fungsi kognitif kompleks, sosial, emosional, yang ya bikin kita beda sebagai manusia. Oke. Jadi jelas banget nih dari penelusuran materi ini, tidur REM sama mimpi itu bukan sekedar film acak pas malam hari ya. Ini tuh proses biologis yang vital banget. Ada tujuannya, ngolah memori, nenangin emosi, mancing kreativitas. Bahkan mungkin ya itu tadi bagian penting dari evolusi kita.
Tepat sekali. Ini menggarisbawahi kalau mimpi itu bukan produk sampingan yang bisa diabaikan gitu aja, tapi bagian integral dari cara kerja otak dan kesehatan mental kita. Sumber Anda nunjukin kalau mimpi itu saatnya otak Anda kerja lembur. Jadi kayak, kreator, terapis, sekaligus arsitek memori pribadi Anda. Setiap malam loh. Wah, keren banget ya penutupnya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Kalau mimpi punya peran sepenting ini buat proses emosi dan nyatuin pengalaman hidup, gimana kalau kita coba lebih sadar dan perhatiin dunia mimpi kita? Mungkinkah ada wawasan berharga di sana yang bisa bantu kita hadapi tantangan pas kita lagi bangun? Sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut deh.